Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kode yang telah kelompok saya buat untuk memenuhi tugas final kriptografi. Di sini kami mengambil tema perancangan sistem chat aman Python dengan inskripsi end-to-end menggunakan kombinasi algoritma simetris AES, asimetris RSA, dan rotasi session key. Otomatis setiap 5 pesan melalui PyCryptodome. Baik, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan pada bagian servernya. Di sini pada bagian ini, blok ini bertugas untuk mengimpor seluruh library yang diperlukan. Import, import socket Import socket digunakan agar program bisa melakukan komunikasi lewat jaringan antar server dan juga klien. Sedangkan import Trading digunakan agar server bisa menangani lebih dari satu klien dalam waktu yang bersamaan. Sementara itu, crypto chipper dan crypto publik digunakan untuk mengamankan pesan dengan cara menenskripsi dan mendeskripsi pesan ataupun data. Selanjutnya, blok ini merupakan langkah awal dari kelas server chat. Di dalam fungsi awal, server diatur agar berjalan di alamat localhost dan menggunakan port 5000 saat program dijalankan, server akan langsung membuat kunci RSA dengan panjang 2048 bit. Selanjutnya kode ini bertugas untuk memulai server dan menunggu koneksi dari klien. Kemudian di sini ada soket. Di mana server akan menggunakan soket untuk membuka koneksi lalu menunggu klien yang ingin terhubung. Selanjutnya, kode ini berfungsi untuk menangani proses komunikasi awal dengan klien yang baru terhubung. Server yang akan mengirim kunci publik RSA ke klien, setelah itu server menerima session key yang telah dienkripsi menggunakan kunci publik tersebut dan mendeskripsinya menggunakan kunci privat RSA. Selanjutnya kode ini bertugas untuk menerima pesan dari klien. Pesan yang masuk sudah dalam bentuk terenskripsi sehingga server perlu mengambil bagian non-C dan ciphertext dari pesan tersebut. Jika pesan mengandung perintah rotasi kunci rotate key, maka server akan mempengaruhi session key klien tersebut. Selanjutnya, kode ini berfungsi untuk mengirim pesan dari server ke klien. Saat penggunaan mengetik pesan tersebut akan terenskripsi terlebih dahulu menggunakan algoritma AES dengan session key yang sudah dimiliki. Setelah proses enskripsi, pesan dikirim ke klien. Format pesan yang dikirim berisi gabungan antara non-C dan ciphertext. Jika terjadi error dalam proses input atau pengiriman, maka koneksi akan ditutup. Dan yang terakhir, kode ini adalah titik masuk utama program saat file dijalankan secara langsung. Objek kelas server chat akan dibuat dan fungsi mulai akan dipanggil melalui server. Baik, program selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan tim saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Kali ini saya akan membahas bagian kode dari sisi klien dalam program chat ini.
Nah, langsung saja pada bagian pertama itu kita akan mengimpor library terlebih dahulu. Ada beberapa library yang digunakan. Yang pertama itu ada socket. Nah, socket ini digunakan untuk membuat koneksi ke server seperti komunikasi jaringan pada umumnya. Yang kedua itu ada threading. Nah, threading ini supaya klien bisa kirim dan terima pesan secara bersamaan. Yang ketiga itu ada crypto shipper dan crypto public key. Serta ada juga crypto random. Nah, ini adalah library dari PyCryptodom untuk enkripsi dan deskripsi. Nah, di sini kita juga menggunakan RSA untuk membuat kita mengirim kunci secara aman. Nah, di sini kita juga menggunakan AES untuk enkripsi isi pesan. Nah, di sini juga ada getRandomBytes. Nah, getRandomBytes ini dipakai untuk membuat kunci acak setiap kali dibutuhkan. Lanjut, kita masuk pada bagian kelas client chat. Nah, di sini kita akan menyimpan informasi host dan port untuk koneksi ke server. Lalu ada session key yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan kunci RSA. Nah, di sini juga ada message count berfungsi untuk menghitung jumlah pesan yang dikirim. Serta di sini juga ada rotate every, ini di set menjadi 5, yang artinya kunci akan diganti otomatis setiap 5 pesan yang terkirim. Lanjut, kita masuk pada bagian fungsi mulai. Nah, pada bagian fungsi mulai ini di sini ada self-sock, socket, dan self-sock connect. Nah, bagian ini digunakan untuk membuat koneksi soket TCP ke server. Ketika klien dijalankan, ini akan langsung menghubungkan diri ke alamat host dan port yang sudah ditentukan tadi. Nah, kemudian di sini ada server public key dan self session key. Nah, ini setelah terkoneksi dengan server, klien akan menerima RSA public key dari server, lalu klien akan membuat session key AES baru secara acak yang akan digunakan untuk mengenkripsi pesan selama sesi berlangsung. Lanjut, di sini ada chipper RSA, and session key, dan self send. Nah, kode ini digunakan ketika session key yang baru saja dibuat tadi tidak dikirim secara langsung, tetapi dienkripsi terlebih dahulu menggunakan RSA. Ini dilakukan untuk menjaga pertukaran kunci. Nah, setelah terenkripsi, barulah session key dikirim ke server. Nah, lanjut kita masuk pada bagian if cell sock. Nah, di sini klien menunggu konfirmasi dari server. Kalau server tidak membalas dengan kata ready, maka sinkronisasi dianggap gagal dan proses akan berhenti. Lanjut, di sini ada trading thread. Nah, trading thread di sini menjalankan dua fungsi, yaitu terima pesan dan kirim pesan. Nah, fungsi ini berjalan secara bersamaan tanpa menunggu satunya selesai terlebih dahulu. Nah, lanjut, di sini ada rotasi kunci. Nah, fungsi ini akan membuat session key baru dan mengirimkannya ke server. Nah, kunci baru ini dikemas dalam pesan teks khusus yang diawali dengan tag rotate key. Nah, lalu dikirim melalui koneksi yang nantinya server akan menangani pembaruan kunci di sisinya juga. Nah, sekarang kita masuk pada fungsi terima pesan. Nah, fungsi ini bertugas untuk menerima data dari server. Nah, data yang diterima terdiri dari dua bagian, yaitu nonce data dan ciphertext. Nah, nonce ini disisipkan di awal saat pesan dikirim. Setelah dipisahkan,
klien akan membuat objek AES baru dengan nonce tersebut dan mendeskripsikan pesan menggunakan session key yang saat ini aktif. Nah, lanjut kita ke bagian kirim pesan. Nah, pada bagian fungsi kirim pesan ini, di sini program akan meminta input pesan dari pengguna. Nah, lalu setiap kali pesan dikirim, program akan menghitung jumlah pesan yang sudah dikirim. Nah, jika jumlahnya kelipatan 5, maka fungsi rotasi kunci akan dipanggil untuk mengganti kunci enkripsi. Nah, di sini ada chipper AES dan chipper text. Nah, di sini, di bagian ini, pesan yang diketik oleh user akan dienkripsi menggunakan AES mode EAX. Nah, setelah dienkripsi, hasilnya akan digabungkan dengan nonce, kemudian akan dikirimkan ke server. Nah, setelah itu pada bagian terakhir, pada bagian ini merupakan titik masuk program saat file Python dijalankan secara langsung. Nah, kalimat if name main ini adalah cara Python untuk memastikan bahwa kode ini hanya akan dijalankan ketika file ini dijalankan sebagai program utama dan tidak akan dijalankan jika file ini hanya diimpor sebagai modul di program ini atau di program lain. Nah, pada baris klien chat ini, program akan membuat objek dari kelas client chat dan langsung menjalankan fungsi mulai. Nah, fungsi mulai yang mana? Fungsi mulai yang di sini tadi. Nah, ini yang akan menangani seluruh proses koneksi, pengiriman dan penerimaan pesan, serta enkripsi dan deskripsi. Nah, setelah saya menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari kode-kode program kami, selanjutnya di sini saya akan mensimulasikan chat dari server dengan klien. Nah, di sini kita buka dulu terminal. Nah, new terminal. Kemudian karena kita menjalankan dua, yaitu server dengan klien, maka saya split dulu. Nah, ini. Nah, di sini kita bisa menggunakan Python server.py. Nah, sembari menunggu ini kita pindah ke klien. Nah, di sini juga kita harus menyesuaikan dengan nama dari filenya. Nah, ini adalah public key-nya yang sudah dibuat. Dan ini harus sesuai antara server dengan klien. Nah, setelah koneksi didapat, maka keduanya akan saling membuat kunci AES dari masing-masing dan di sini klien mengirimkan kunci AES-nya ke server. Ini sesi AES dari klien. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba memasukkan pesan. Nah, di sini terdapat enkripsi yang keluar dan di sini terdapat enkripsi yang masuk dan pesan yang sudah dideskripsikan. Nah, di sini juga sama, di sini ada enkripsi yang keluar dan di sini ada enkripsi yang masuk dan deskripsi dari pesan. Nah, di sini saya akan mencoba mengirimkan pesan dengan 5 kali pesan agar kita melihat apa yang terjadi setelah rotasi kunci.
Nah, setelah 5 kali pesan, di sini akan tampil rotasi kunci dan klien akan mengirimkan kunci baru ke server. Nah, di sini server akan menerima kunci baru dari klien. Kemudian di sini klien akan tetap mengirimkan ciphertext dari pesan yang sebelumnya sebelum terjadi rotasi kunci. Nah, di sini ada enkripsi yang masuk dan di sini pesan yang dikirimkan oleh server. Nah, mungkin itulah penjelasan dari program kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.